Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Sinta Putri. Saya akan mempresentasikan hasil proyek jaringan komputer yang bertemakan rumah sakit. Ini topologi yang saya buat, ada 5 gedung rumah sakit dan 1 taman. Lalu saya akan menjelaskan masing-masing gedung dan taman. Yang pertama ada gedung pusat. Di gedung pusat ini saya menggunakan C/28 yang bisa membuat 16 host, namun dikurangi 3 untuk network, broadcast, dan gateway. Nah, yang bisa digunakan untuk IP address adalah 13. Nah, di sini saya menggunakan 5 device. Yang saya gunakan adalah smartphone, 3 PC, dan 1 printer. Nah, lanjut saya akan ke gedung keamanan. Di gedung pengamanan saya menggunakan C/29. Host yang bisa dipakai adalah 8 dikurangi 3 untuk network, broadcast, dan gateway, dan sisanya ada 5 untuk IP address. Di sini saya menggunakan 3 device, 1 PC dan 2 PC dan 1 printer. Selanjutnya saya ke gedung periksa. Di gedung periksa ini saya menggunakan C/28 yang memuat 16 host, 3 host untuk network, broadcast, dan gateway, dan 13-nya lagi untuk device. Di sini saya menggunakan 6 device, 4 PC, dan 1 smartphone. Nah, di gedung pasien 1 saya menggunakan C/28, 3 memuat 16 host. Sebenarnya di gedung pasien 1 dan pasien 2 sama, jadi saya akan menjelaskan keduanya. Di gedung ini memakai 20/28 memuat 16 host. Yang 3 ini untuk network, broadcast, dan gateway. Nah, di sini bisa digunakan IP address yaitu 13 device. Di gedung 1 menggunakan 4 device PC dan 4 device PC. Di antara gedung pusat dan gedung keamanan saya menggunakan interflan. Nah, interflan ini berguna untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih menggunakan 1 router. Di sini saya menggunakan menghubungkan 2 jaringan dengan 1 router. Nah, kita akan mencoba successful. Nah, lalu agar kita bisa mengirim dari satu gedung ke gedung lain, saya menggunakan router. Nah, router yang saya gunakan ini untuk menghubungkan adalah router statik. Nah, router statik ini ada network, mask, dan next hop. Network ini yang saya tulis tadi, kalau networknya gedung pusat ini 1.0, network gedung pasien 1 2.0, network gedung periksa 3.0, network gedung pasien 2 4.0. Nah, 5.2 ini adalah kabel yang dihubungkan ke router pusat karena saya memiliki router pusat. Nah, yang kedua adalah router 2 sama menggunakan router statik, dan saya network yang saya tadi jelaskan colokkan di 6.1. Di sini 6.1, tadi kan 5.2. 6.2. Terus habis itu ini next hop-nya gedung periksa, dan ini next hop-nya gedung pasien 2. Lalu saya menggunakan statik. Mari mencoba agar bisa mengirim. Kita coba dengan ping. Nah, kita ping sukses.
sukses ya. Nah, di sini successful. Nah, yang gedung saya buat ini sudah successful. Sebenarnya jaringan yang saya buat ini itu kurang efisien karena saya tidak menggunakan IP global seperti tadi 1.1 2.2 selanjutnya 4.1 selanjutnya 3.1 selanjutnya. Jadi itu kurang efisien jika diimplementasikan dalam dunia real karena akan membutuhkan dana yang sangat banyak. Terus saya akan menjelaskan di bagian taman. Nah, taman ini pakai IoT. IoT yang saya pakai ada lampu, pintu, dan ini air. Kayak taman yang ada pancurannya gitu. Menggunakan gateway dan memakai wireless. IoT yang saya bikin ini juga kurang efektif karena saya hanya bisa menggunakan untuk mematikan dan menyalakan lampu, air taman, dan pintu. Saya hanya bisa memakai semua device yang sudah disetting seperti ini. Ini dimatikan. Hanya bisa pakai ini, nggak bisa pakai yang lain. Jika bisa lebih efisien, itu siapapun yang bisa mematikan dan menyalakan lampu ini tanpa harus dihubungkan seperti ini. Jadi kayak dihubungkan tapi kita harus memasukkan password gitu, semacam wifi. Kita harus pakai wifi ya, jadi bisa nyambung. Jadi dia tuh bisa gitu kalau nyambung. Lalu sudah ada lagi tadi kan itu. Jadi ini tuh sebenarnya taman sama jaringan ini jika diimplementasikan di dunia real kurang efektif dan membutuhkan biaya yang banyak karena tadi IP-nya tidak global dan yang kedua tidak memakai server. Tapi ya selain ada kelemahan juga ada kelebihannya. Kelebihannya adalah jika kita bikin jaringan seperti ini di sebuah rumah sakit, kita akan lebih mudah mengambil data, mengolah data dari gedung lain tanpa kita harus pergi ke sana karena kita sudah mendapatkan di PC kita sendiri. Terus jika kita akan kayak kita mengeprint kita data di gedung periksa, kita nggak usah ke gedung periksa, kita nggak harus ke sana, kita bisa ngeprint lewat gedung kita sendiri. Cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.